Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang materi perumusan tujuan dan kompetensi. Dan untuk dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD MPD, dan kami beranggotakan yang pertama Dona Marianda dengan NIM 054, yang kedua Dila Sakira dengan NIM 082, yang ketiga ada Yesi Kristiani dengan NIM 090, yang keempat ada Melisa Eka dengan NIM 131, yang kelima ada Sabrina Kesha dengan NIM 162. Untuk latar belakang dari materi kami, yaitu dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran menjadi pedoman utama bagi guru dalam merancang kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Selain itu, kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, perumusan tujuan pembelajaran yang tepat sangat penting agar proses pembelajaran berjalan efektif dan terarah. Dalam praktiknya, tujuan pembelajaran juga memiliki hubungan erat dengan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Dengan demikian, pemahaman tentang perumusan tujuan dan kompetensi belajar menjadi hal yang sangat penting bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian tujuan pembelajaran dan juga pengertian kompetensi, di mana tujuan pembelajaran sendiri adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan ini menjelaskan kemampuan pengetahuan atau juga sikap yang diharapkan bisa dimiliki oleh para siswa. Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya adalah arah atau target yang ingin dicapai dalam proses belajar. Artinya, setelah pembelajaran selesai, kita ingin peserta didik itu bisa seperti apa. Misalnya setelah pembelajaran akuntansi, kita ingin siswa itu kita berharap siswa itu bisa menyusun laporan keuangan. Nah, itu yang dimaksud tujuan pembelajaran. Jadi fokusnya di hasil akhirnya saja. Sedangkan pengertian kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau juga pekerjaan. Jadi kalau kompetensi itu lebih ke kemampuan yang bisa dimiliki oleh seseorang, bukan cuma sekedar tahu, tapi juga bisa melakukan dan punya sikap yang baik. Jadi kompetensi itu mencakup tiga hal. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Misalnya dalam akuntansi kita bukan cuma belajar teori tapi juga kita praktik. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kompetensi. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI adalah gambaran umum kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap jenjang atau kelas. Biasanya KI atau kompetensi inti dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi inti 1 tentang sikap spiritual, kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Selanjutnya di sini ada jenis kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi dasar adalah gambaran dari KI yang lebih spesifik, disesuaikan dengan mata pelajaran tertentu dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, penilaian. Nah, contoh nyatanya yaitu mata pelajaran IPA kelas 7. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan konsep pengukuran berbagai besaran. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis kompetensi berdasarkan ranah lebih dalam. Yang pertama ada kompetensi kognitif tentang pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami informasi, tingkatannya dari rendah ke tinggi, seperti mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Yang kedua ada kompetensi afektif tentang sikap berkaitan dengan nilai, emosi, sikap, dan karakter. Tingkatannya menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menghayati. Nah, untuk jenis kompetensi yang ketiga ada kompetensi psikomotorik, yaitu tentang keterampilan berkaitan dengan kemampuan fisik dan praktik menggerakkan anggota tubuh untuk menyelesaikan tugas. Tingkatannya meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom.
Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan tingkat kemampuan berpikir siswa. Nah, kerangka ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan biasanya digunakan oleh guru sebagai acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan adanya taksonomi Bloom, guru bisa menentukan apakah tujuan pembelajaran hanya sebatas menghafal atau sudah sampai pada tahap berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mencipta. Dalam ranah kognitif, taksonomi Bloom terdiri dari 6 tingkatan kemampuan berpikir, dimulai dari paling dasar yaitu C1 atau mengingat, di mana siswa itu hanya diminta untuk menghafal atau menyebutkan informasi. Selanjutnya C2, memahami, yaitu siswa mampu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Lalu ada C3, menerapkan, di mana siswa sudah bisa menggunakan konsep dalam situasi tertentu. Kemudian C4, menganalisis. Siswa mulai menguraikan atau membandingkan informasi. Selanjutnya C5, mengevaluasi. Nah, siswa mampu memberikan penilaian terhadap kriteria tertentu. Dan yang paling tinggi adalah C6 atau mencipta, yaitu siswa mampu menghasilkan ide atau karya baru. Di setiap tingkatannya, dalam taksonomi Bloom memiliki kata kerja operasional yang berbeda-beda. Kata kerja ini penting digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar tujuan tersebut bisa diukur. Misalnya, pada C1, digunakan kata menyebutkan. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, seperti C4, digunakan kata menganalisis. Dan pada C6 digunakan kata mencipta. Nah, dengan memilih kata kerja yang tepat, guru bisa memastikan bahwa tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, pembelajaran yang baik seharusnya tidak berhenti pada C1 dan C2, tetapi juga mendorong siswa mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu pada level C4 sampai C6. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan supaya tujuan yang dibuat itu tidak asal dan benar-benar digunakan dalam proses belajar. Pertama, tujuan harus jelas dan spesifik, jadi tidak boleh terlalu umum atau ambigu. Kedua, harus dapat diukur. Artinya, kita bisa menilai apakah siswa sudah mencapai tujuan tersebut atau belum. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional seperti menjelaskan, menganalisis, atau menyebutkan, bukan kata-kata yang abstrak seperti memahami tanpa indikator yang jelas. Keempat, tujuan harus realistis dan bisa dicapai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, tujuan harus berorientasi pada peserta didik, bukan pada guru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran yang baik sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan materi, metode, strategi, serta media pembelajaran yang digunakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Dalam rumusannya terdapat 4 unsur utama yang dikenal dengan istilah ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Keempat unsur tersebut membantu agar tujuan pembelajaran menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah diukur pencapaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam dari keempat unsur tersebut. Oke, unsur yang pertama adalah audiens. Audiens merupakan pihak yang menjadi sasaran dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik. Karena tujuan pembelajaran ditujukan untuk dicapai oleh siswa, maka siswa menjadi fokus utama dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru perlu memahami kondisi dan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku yang diharapkan muncul setelah proses pembelajaran selesai. Behavior dituliskan menggunakan kata kerja operasional atau KKO seperti menjelaskan, menerapkan, menganalisis, ataupun menuliskan. Kata kerja tersebut menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi. Dalam satu tujuan pembelajaran, sebaiknya hanya menggunakan satu kata kerja operasional agar pembelajaran lebih fokus dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah unsur condition atau kondisi dalam pembelajaran. Condition menunjukkan situasi atau aktivitas yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Kondisi tersebut dapat berupa penggunaan media, metode, ataupun kegiatan tertentu seperti mengamati gambar, menyaksikan video, ataupun berdiskusi bersama kelompok. Dengan adanya condition, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah degree. Degree merupakan tingkat keberhasilan atau standar pencapaian yang harus diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Melalui degree, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman ataupun perubahan sikap siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Jika terdapat peningkatan yang baik, maka tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil dicapai. Namun jika tidak ada perubahan tersebut, maka tujuan pembelajaran belum dicapai. Selanjutnya, berikut merupakan contoh perumusan tujuan pembelajaran menggunakan unsur ABCD. Contohnya yaitu, dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan gambar komik dan bukan gambar komik dengan benar. Pada contoh tersebut, bagian dengan mengamati gambar termasuk condition, kata siswa termasuk audience, membedakan gambar komik dan bukan gambar komik termasuk behavior, sedangkan dengan benar termasuk degree. Contoh ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran dapat dirumuskan secara lengkap dan sistematis. Kemudian terdapat contoh kedua dalam perumusan tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu, dengan mengamati video, siswa dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan benar. Dalam contoh tersebut, dengan mengamati video, termasuk condition, siswa termasuk audience, menentukan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan sosial, termasuk behavior, dan dengan benar termasuk degree. Contoh ini memperlihatkan bahwa media pembelajaran seperti video dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Terakhir, terdapat contoh ketiga dari perumusan tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu, siswa dapat menyampaikan argumentasi mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal menggunakan bahasa yang komunikatif melalui presentasi hasil diskusi kelompok. Pada contoh tersebut, siswa termasuk audiens menyampaikan argumentasi termasuk behavior menggunakan bahasa yang komunikatif termasuk degree, sedangkan melalui presentasi hasil diskusi kelompok termasuk condition. Contoh ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi serta kerjasama siswa. Baik, untuk selanjutnya yakni hubungan konseptual. Jadi tujuan pembelajaran dan evaluasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam proses pendidikan. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai arah atau target yang harus dicapai siswa selama proses belajar berlangsung. Sementara itu, evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Nah, dengan adanya evaluasi, guru dapat mengukur tingkat pemahaman dan juga keberhasilan siswa terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, tanpa tujuan pembelajaran, evaluasi tidak memiliki acuan, dan tanpa evaluasi pencapaian tujuan tidak dapat diketahui secara jelas. Kemudian evaluasi berbasis tujuan atau disebut dengan goal-oriented evaluation. Jadi evaluasi yang baik adalah evaluasi yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Menurut penelitian Afifa dan kawan-kawan pada tahun 2025, evaluasi harus mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga perlu memperhatikan indikator pencapaian dan hasil belajar siswa agar penilaian menjadi lebih terarah dan objektif. Nah, dengan sistem evaluasi berbasis tujuan, guru dapat mengetahui sejauh mana kompetensi siswa berkembang sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan sebagai dasar penyusunan evaluasi. Jadi tujuan pembelajaran itu menjadi dasar utama dalam menyusun evaluasi. Menurut Musarwan dan Warsah, evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran secara itu adalah mengukur hasil dari program pembelajaran yang telah dirancang. Artinya, bentuk soal, metode penilaian, dan indikator evaluasi itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran supaya hasil evaluasi itu benar-benar menggambarkan kemampuan siswa secara akurat.
Kemudian evaluasi sebagai umpan balik. Nah, ini itu membahas mengenai umpan balik dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian Hanifah dan Setiatna tahun 2025, evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai hasil akhirnya siswa, tetapi juga untuk menilai proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi, hasil evaluasi dapat memberikan masukan bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran, menyempurnakan tujuan pembelajaran, serta mengembangkan kurikulum agar lebih efektif. Nah, dengan demikian, evaluasi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan hasil belajar. Jadi, hubungan antara tujuan pembelajaran, evaluasi, dan hasil belajar. Nah, dalam jurnal Irfanisa tahun 2023, tujuan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil belajar kemudian menjadi indikator utama untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Jika hasil belajar siswa baik, maka tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil dicapai. Namun sebaliknya, jika hasil belajar itu belum memuaskan, maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran ataupun evaluasi. Baik, untuk kesimpulan pada materi yang sudah kami sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran dan kompetensi merupakan dua komponen penting dalam proses pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan pembelajaran berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan kompetensi menjadi hasil yang diharapkan dari proses tersebut. Perumusan tujuan pembelajaran harus dilakukan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Selain itu, tujuan pembelajaran juga menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi. Evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Dengan perumusan tujuan dan evaluasi yang baik, kualitas pembelajaran dapat meningkat secara optimal. Baik, selesai sudah materi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.